Coba deh, pernah kepikiran nggak soal keajaiban listrik yang sebenarnya tersembunyi di dalam dada kita? Sebuah sistem yang tanpa kita sadari memberi daya pada setiap momen dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan telusuri perjalanan luar biasa itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang bikin penasaran ini. Gimana caranya jantung bisa tahu kapan harus berdetak? Beda sama otot lain di tubuh kita yang nunggu perintah dari otak, jantung ini ya dia jalan sendiri. Jadi apa dong rahasianya? Jawabannya, ternyata jantung punya sirkuit listrik pribadinya sendiri. Sebuah jaringan super canggih yang memastikan jantung kita berdetak dengan irama yang pas dan teratur. Jadi, dari mana semua ini berawal? Perjalanan kita ini dimulai dari sang pemicu, percikan listrik yang mengawali setiap detak jantung. Kenalan dulu yuk sama nodus sinoatrial, atau kita sebut aja nodus SA. Anggap dia ini bosnya, atau konduktor dari orkestra jantung kita. Letaknya ada di atrium kanan, dan dialah yang secara alami memulai setiap siklus detak jantung. Nah, dalam kondisi normal, saat kita lagi santai, nodus SA ini menghasilkan impuls listrik sekitar 60-100 kali per menit. Angka inilah yang menentukan kecepatan detak jantung istirahat kita. Tapi kecepatan ini nggak kaku loh. Anda pernah kan ngerasa jantung deg-degan pas lagi gugup atau olahraga? Nah, itu kerjanya sistem saraf simpatis yang ibaratnya ngegas. Sebaliknya, pas kita rileks, ada sistem parasimpatis yang ngerem dan memperlambat detaknya. Jadi, si nodus SA ini responsif banget. Setelah sinyal listrik ini tercipta, dia nggak langsung menyebar gitu aja. Ada perhentian penting, semacam pos penjagaan yang perannya krusial banget. Sinyal dari nodus SA ini jalan melintasi atrium, bikin atriumnya kontraksi, terus sampailah dia di nodus atrioventrikular atau nodus AV. Posisinya strategis banget, pas di antara serambi dan bilik jantung. Nah, ini bagian paling pentingnya. Nodus AV ini sengaja loh memperlambat sinyal listriknya. Kenapa? Tujuannya simpel tapi vital. Ngasih waktu buat atrium biar selesai pompa darah dan ngisi penuh ventrikel. Tanpa jeda ini, pompa jantung jadi nggak efisien. Bisa dilihat kan betapa lambat impulsnya berjalan di sini. Jeda inilah yang dibutuhkan. Jadi si nodus AV ini kayak petugas pengatur lalu lintas yang pinter. Mastiin semuanya jalan berurutan dengan benar. Oke, setelah jeda yang udah diatur tadi, sekarang waktunya gaspol. Sinyal ini dilepaskan dengan kecepatan penuh, melesat ke bagian bawah jantung. Anggap aja kayak masuk ke jalan tol listrik super cepat. Dari nodus AV, sinyal listrik ini langsung masuk ke jalan tol tadi, yang namanya berkas His. Inilah jembatan utama yang membawa sinyal dari bagian atas ke bagian bawah jantung. Dan desainnya ini jenius banget. Berkas His ini langsung pecah jadi dua cabang, kayak jalan tol yang bercabang, satu ke ventrikel kanan, satu lagi ke ventrikel kiri. Tujuannya apa? Biar sinyalnya sampai ke kedua ventrikel di waktu yang sama persis. Kita sampai di babak final perjalanan ini. Di sini, sinyalnya bakal menyebar buat memicu kontraksi dahsyat yang akan memompa darah ke seluruh tubuh kita. Di ujung jalan tol tadi, ada jaringan kabel super rumit yang namanya serabut Purkinje. Nah, inilah tujuan akhir dari sinyal listrik tadi. Fungsinya, untuk memastikan nggak ada satu sel otot pun di ventrikel yang kelewatan perintah untuk berkontraksi. Sinyalnya melesat lewat serabut Purkinje ini, dan boom! Memicu kontraksi ventrikel yang kuat dan serempak. Gerakannya itu dari bawah ke atas, persis kayak kita neken odol dari bawah. Cara paling efisien buat nyemprotin darah keluar dari jantung. Oke, kita rekap cepat ya perjalanannya. Pertama, nodus SA nyala, lalu atrium kontraksi. Ketiga, nodus AV nahan sinyalnya sebentar. Keempat, sinyal melesat lewat berkas His. Terakhir, serabut Purkinje memicu kontraksi ventrikel, sebuah tarian listrik yang sempurna yang terjadi setiap detik dalam hidup kita. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Jantung kita ini ternyata punya sistem pengaman bawaan yang keren banget. Ini yang bikin dia jadi organ yang super tangguh. Pasti kepikiran kan, gimana kalau si bosnya, nodus SA, tiba-tiba error atau rusak? Apa jantungnya langsung berhenti gitu aja? Jawabannya, ternyata enggak. Nah, di sini kita bisa lihat betapa pinternya sistem ini. Jantung itu punya rantai komando. Kalau nodus SA gagal, nodus AV yang akan ambil alih. Ya, walaupun lebih lambat, sekitar 40-60 detak per menit. Kalau nodus AV juga gagal, tenang, masih ada serabut Purkinje yang bisa ambil alih di kecepatan 20-40 detak per menit. Intinya apa? Jantung kita itu dirancang untuk bertahan hidup.
Ada sistem cadangan berlapis yang jadi bukti desainnya yang luar biasa. Ini adalah jaring pengaman untuk memastikan darah tetap mengalir apapun yang terjadi. Jadi, coba bayangkan, di dalam dada kita ada sebuah keajaiban listrik yang bisa nyala sendiri, ngatur dirinya sendiri, bahkan punya rencana darurat sendiri. Setiap detak jantung kita itu adalah sebuah simfoni listrik yang sempurna. Luar biasa banget ya, biologi itu.